Saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, pada hari ini Sabtu 15 Januari 2022, hari biasa pekan biasa pertama. Menurut sabda kita dari Injil Suci menurut Markus bab 2 ayat 13 sampai 17. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabdanya. Sesudah itu, Yesus pergi lagi ke pantai danau dan seluruh orang banyak datang kepadanya, lalu ia mengajar mereka. Kemudian ketika ia berjalan lewat di situ, ia melihat Lewi anak Alfius duduk di rumah cukai, lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah orang itu, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama dengan dia dan murid-muridnya, sebab banyak orang yang mengikuti dia. Pada waktu ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa ia makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa itu, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, "Mengapa ia makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang yang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terberkati, saya selalu suka mengingat dan juga mengucapkan kembali salah satu kutipan dari madah pujian malam Paskah atau sering kita kenal dengan Exsultet. Mengapa kita sebut Exsultet? Karena isinya adalah kita pujian kepada Allah yang telah melakukan karya agung, di mana pujian malam Paskah ini selalu kita dengar sesudah menyalakan lilin Paskah. Salah satu kalimatnya demikian, "Oh dosa yang menguntungkan, sebab telah mendatangkan penebus yang semulia ini." Dosa yang menguntungkan. Mengapa disebut dosa yang menguntungkan? Persis yang kalau kita kaitkan dengan hari ini, di mana kita mendengar terutama dalam kutipan sabda hari ini dalam Injil Markus bab 2 ayat 17, alasan mengapa Tuhan kita Yesus Kristus yang adalah Allah yang Maha Tinggi, sabda Allah yang Maha Tinggi, berkenan hadir di tengah dunia kita. Alasannya persis dikatakan dalam ayat yang ke-17 tadi. Dikatakan ketika Yesus menjawab kegundahan dan pertanyaan dari orang-orang Farisi itu, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tapi orang berdosa." Benar bahwa mengapa disebut sebagai dosa menguntungkan? Karena dosa inilah akhirnya Tuhan kita Yesus Kristus datang ke dunia untuk memberikan keselamatan, untuk menebus kita dari belenggu dosa itu. Dosa dan kerapuhan manusia justru menggerakkannya untuk datang hadir di tengah dunia kita dan menyelamatkan dosa-dosa kita, dan kita meyakini bahwa Yesus sebagai satu-satunya penyelamat yang sanggup membebaskan kita dari belenggu dosa dan memungkinkan kita kembali untuk bersatu dalam kebahagiaan kekal abadi bersama Allah Bapa di surga. Saudara-saudariku yang terberkati, sebelum Tuhan Yesus datang ke dunia, amat tidak mungkin kita manusia mengalami kesatuan kekal kembali bersama Allah Bapa di surga, karena diakibatkan oleh dosa ketidaktaatan manusia pertama, Adam dan Hawa. Namun oleh karena Yesus Tuhan datang ke dunia, Ia membenarkan kita, darahnya menebus dan menyucikan kita, sehingga kita yang percaya kepadanya dibuat layak kembali, ambil bagian, dan membuat kita sangat mungkin untuk bisa mengalami kekudusan, untuk bisa mengalami sukacita kekal abadi bersama Bapa di surga kelak. Marilah berdoa.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, hadirnya Yesus Kristus Putramu sungguh menambah sukacita kami. Dan sabda yang kami dengar dan renungkan hari ini semakin membuat kami bersukacita dan bergembira, serta menumbuhkan harapan kami kembali untuk hari lepas hari mampu memperbarui diri. Oleh karena Ia datang untuk kami, datang untuk membenarkan kami, datang untuk menebus kami. Semoga tawaran keselamatannya yang selalu diarahkan kepada kami tanggapi dengan hati terbuka. Kami tanggapi dengan sikap pembaruan diri. Kami tanggapi dengan kemauan untuk belajar terus menjadi lebih baik dan berkenan di hati-Mu. Berkatilah juga segala rencana dan niat-niat baik kami. Semoga segala pekerjaan yang kami mulai dan kami tekuni, Engkau berkati sehingga berhasil dengan baik. Semoga anggota keluarga kami juga Engkau berkati dengan berkat yang sangat kami butuhkan, sehingga menjadi keluarga yang bahagia dan selamat. Bagi kami semua, bagi saudara-saudari kami yang sedang sakit, semoga mereka semua juga mendapatkan kegembiraan, mendapatkan sukacita dan pengharapan, sehingga Kau pulihkan dan Engkau sembuhkan. Doa yang kami aturkan kepadamu dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan meraja bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Berkatalah yang Maha Kuasa turun atas kita semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.